tentang apa namanya, tentang TKJ dulu. Kalau yang pertanyaan takutnya yang lain bingung, jadi di sesi ini kakak buka pertanyaan untuk pengenalan TKJ aja dulu ya. Untuk masalah tadi prosesor segala macam, nanti kalian belajar pada saat pembelajaran aja, nanti kalian tanyakan di situ ya, karena kakak di sini mau fokus ke TKJ dulu ya. Nanti disimpan dulu aja deh pertanyaan yang nanya itu tadi, disimpan dulu aja ya, nanti tanyakan ke gurunya waktu belajar. Ada lagi? Kak, kenapa harus Windows 10 kalau cuma Windows 7 gimana? Nah, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang kurang optimal di Windows 8 deh, paling mentok gitu. Cuman kalau misalnya nggak bisa dipaksakan ya udah nggak apa-apa, apa boleh buat kan. Tapi saran kakak memang Windows 10 sih, karena kebanyakan aplikasi sekarang lebih optimalnya berjalan di Windows 10. Kalau misalnya masih bisa kalian upgrade, mending upgrade. Ada lagi? Kak, kalau nggak terlalu ahli dalam bahasa Inggris, bisa dalam pelajaran TKJ nggak? Bisa banget deh. Bisa banget. Jadi kalian jangan takut nggak bisa bahasa Inggris. Istilahnya gampang-gampang kok. Nanti akan kalian rasakan lah. Ya. Bedanya Portland sama LAN card? Sekali lagi ya, kakak nggak akan bahas pertanyaan tentang pembelajaran dulu. Jadi kakak bahas tentang lantai TKJ dulu. Ya. Itu kan sudah masuk ke arah pembelajaran tuh. Oke, Kak. Iya. Selebihnya nggak ada lagi yang bertanya nih, Kak. Oke deh, ya udah berarti itu aja dari kakak ya. Terima kasih yang sudah nanya. Tadi ada 2 pertanyaan berarti ya. Tadi siapa tadi nggak tahu kakak yang nanya siapa. Kalian simpen dulu, nanti pada saat pembelajaran kalian tanyakan aja. Oke, sekian dari kakak. Semoga kalian bisa buat yang anak-anak TKJ-nya bisa bertahan sampai akhir ya. Segitu aja dari kakak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi megang prodi multimedia ya. Nah, itu perkenalannya. Saya biasanya dipanggil Indra. Ya, saya biasanya dipanggil Indra. Ya, jadi kalian bisa boleh panggil saya Indra. Ya. Kayak di multimedia tuh apa aja sih? Nah, sekarang yang tentang kurikulumnya, kompetensinya, sertifikasinya, sarana dan prasarana. Saya agak skip sedikit ya, saya lihat agak cepat sedikit ya.
Di kurikulum kita untuk anak kelas 1 kita akan belajar tentang sistem blok. Nah, hampir sama kayak di bloknya TKJ ya, maupun RPL maupun TJAT ya. Ini ada basic science, ada social science, basic computer science, sama tiga blok ini sama dengan punyanya RPL sama punyanya TKJ ya. Tapi untuk yang blok yang keempat, nah kita sudah mulai masuk ke jurusan nih. Kita akan belajar animasi fundamental, dasar desain grafis, dan sedikit editing ya. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini saya lewatin lagi. Oke, sip. Nanti kalau ada nanya langsung di chat aja, cek sama Kak Dinda, siapa aja nanti yang nanya ya. Nah, nanti kalau tempat magang, ya, ini biasanya tempat magang nanti pada saat kelas 2 di semester 4, ya, sensitif percetakan event organizer di industri kreatif BUMN atau pemerintahan, ya. Terus nanti, nah ini kompetensi yang ingin dicapai di multimedianya, ya. Di multimedianya nanti ada materi C1, C2, sama C3, ya. Ini adalah materi blok pertama sampai dengan blok yang ketiga. Terus yang sini yang editor dan animator ini adalah yang blok yang keempat. Ya, jadi anak MM itu nanti bisa instalasi instalasi jaringan, dasar desain grafis, Office itu Word, Excel, PowerPoint segala macam itu ada di sini nanti belajarnya nanti di Siskomdik. Terus di materi C2-nya, ya, nah ini sudah mulai materi jurusan nih, nanti akan belajar tentang desain grafis, terus bumper, ya, 2D, 3D, ya, belajar fotografi, ya, terus editing, ya, nanti ada desain media interaktif. Nah, media interaktif itu ntar kayak gini, ya, kita akan belajar tentang UI UX-nya, ya. UI UX itu user interface, user experience, ya. Kalau kalian lihat di handphone kalian itu adalah tampilan yang pertama kalian lihat, nah itu ada UI UX. Apapun yang kalian lihat pertama itu adalah UI UX, ya. Sedangkan nanti script-nya segala macam nanti akan berhubungan dengan anak RPL, ya. Terus nanti pada saat ujung-ujungnya nanti anak MM itu bisa editor, bisa animator, bisa office, ya. Nah itu di ujungnya yang warna kuning, ya. Nah, terus ya, oke, sip. Sertifikasinya ya hampir sama kayak punyanya TKJ tadi, ya. Kita punya yang BNSP, ya. Terus nanti kita punya Adobe, ya. Adobe itu yang sudah internasionalnya. Nanti ada API, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Nah ini masuk fotografi level 3, karena dia harus punya KTP dulu. Jadi kalau 17 ini nggak akan bisa ikut sertifikasi ini. Terus, nah sarana dan prasarana. Apa aja sih yang ada di sarana prasarana di multimedia Telkom School Banyu-Baru? Ya, kita punya studio video dan audio. Ya, kita punya green screen, kita punya studio green screen, kita punya studio blue screen, ya. Terus kita punya studio audio yang kedap suara, ya. Terus kita punya lab komputernya itu adalah Core i5 generasi ke-8, RAM-nya 10 GB, rata-rata 10 GB sampai 16 GB RAM-nya. Terus VGA-nya 4 GB sampai 8 GB untuk VGA-nya, terus monitornya 24 inci. Terus tools-nya, kita punya kamera, kita punya Canon Family, terus kita punya Sony Family, terus kita punya PJ film ini punya satu, ya, kita punya GoPro, kita punya Vika. Terus tools lainnya itu ada drone, ya. Kalau mau belajar drone itu di sini bisa, ya, kita pakai DJI Tello dulu untuk belajar pemulanya. Kalau sudah lancar DJI Tello-nya, nanti belajar DJI Mavic-nya, baru nanti masuk ke DJI Mavic Platinum-nya. Tools yang lain ya lengkap lah, standar lah, yang lighting, mikrofon, stabilizer segala macam, Zhiyun apa segala macam itu kita punya di sini. Nah, terus terakhir, ini terima kasih. Saya liatin video lagi deh ya. Sudah masuk sesi tanya jawab. Share screen. Kelihatan? Kak Dinda kelihatan ya? Oke. Kelihatan.
Alis ya? Belum. I woke up your pillow like a river. I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, they only hear you whisper. I'll be loud for you, but you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end, but I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. Let me be honest, it goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you, but you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something, won't let go of you for nothing. I'm running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue, what I got to do to show you. I'm running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Said I'm running just to keep my hands on you, but you gotta be there for me too. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Oh, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. Menurut kamu sekolah ini menarik, terus apa yang tertarik dari sekolah? Termasuk Oke, sip. Itu video yang kelihatannya putus-putus. Ya, karena file mungkin terlalu besar dari tempat saya, akhirnya bandwidth kalian nggak cukup. Oke, sip. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Siap. Silakan Mbak Dinda. Ada yang mau nanya? Perbedaan blue screen sama green screen dalam efek video apa ya? Pada dasarnya dia sama-sama. Blue screen sama green screen cuma warna latar belakangnya doang yang beda. Ya, green screen itu pada umumnya orang pakai green screen. Ya, nggak ada bedanya karena nanti sama-sama menghilangkan warna hijau sama warna birunya. Jadi misal nih Captain America itu kan bajunya ada warna biru tuh. Nah, itu nggak mungkin dia akan menggunakan background-nya itu blue screen. Ya, jadi dia pasti akan menggunakan green screen. Nah, seperti itu deh gambarannya. Sip. Yang lain? Kamera yang bagus buat videografer apa, Pak? Kamera yang bagus. Sekarang budgetnya berapa? Nah, sekarang kita ngomong budget ya. Semakin bagus budgetnya, ya pasti akan semakin bagus ya. Cuman di Telkom School rata-rata sekarang kita lagi mau pindah ke Sony. Ya, kita rata-rata mau pindah migrasi ke Sony. Kalau dulu kita pakai Canon, nah sekarang kita mau migrasi ke Sony-nya. Ya, karena Sony lumayan bagus buat warnanya segala macam dan harganya
lumayan irit di kantong buat yang punya uang. Step, apa lagi? Laptop Core i3 dan RAM di bawah 10 GB masih bisa dipakai untuk jurusan MM. Di bawah 10 giganya berapa nih? Kalau misalnya dia cuma pakai 2 giga, kasih nanti pada saat editingnya. Ya, kasih nanti pada saat editingnya. Jadi kalau misalnya saran saya kalau di MM pakai RAM. Kalau sekarang nggak usah beli dulu. Kalau sekarang nggak perlu dulu. Kalau pakai sekarang yang pakai yang ada aja dulu. Nanti pada saat masuk kelas 2 nanti baru pakai yang luar biasanya. Jadi Core i5, generasi 10, RAM-nya minimal 8 GB, VGA-nya minimal 2 GB, terus sudah pakai SSD. Ya, itu sih rekomendasinya sih. Oke, ada lagi? Untuk anak multimedia, apa wajib punya kamera? Oh, enggak. Ya, di multimedia itu macam-macam. Ya. Kalau semuanya jadi camper sih, punya kamera semua cuma jadi kameramen kan nggak ada artisnya nanti. Ya, terus nanti kalau ada camper, ada talentnya, yang editingnya siapa? Ya, terus ada campers, ada editing, ya ada talent, terus nanti yang bikin animasi bumpernya nanti siapa? Nah, jadi nanti aku nggak punya kamera nih, ya sudah, aku punya laptop, ya sudah, kamu jadi editor. Aku nggak punya kamera, aku nggak punya laptop, ya sudah, kamu jadi talent deh. Ya, aku nggak punya kamera, terus aku nggak punya laptop, terus aku nggak bisa jadi talent, ya sudah, kamu jadi orang skenario nya deh, ya jadi sutradaranya deh, atau jadi lighting man-nya segala macam deh. Nah, mau jadi apa? Gitu loh. Ya, sip. Ada lagi? Kalau jurusan multimedia magang di industri kreatif, gimana contohnya? Contohnya di apa ya kemarin tuh ya, kayak industri kreatif tuh kayak model event organizer kayak gitu loh deh. Jadi kalau misalnya ada orang ada event atau segala macam, nanti dia yang pegang jadi campersnya, nanti dia jadi pegang soundman-nya, dia jadi lighting man-nya. Nah, yang seperti itu. Ya, di industri kreatif seperti itu. Di industri kreatif iklan itu industri kreatif. Ya. Ada lagi? Spek minimal laptop untuk multimedia berapa? Kayaknya tadi sudah saya sebutkan deh ya. Paling enggak minimal i5, terus generasi ke-10, RAM-nya 10 GB, RAM-nya 8 GB, terus VGA-nya 2 GB, kalau itu sudah pakai SSD. Nanti saya sharekan speknya. Terus ada lagi? Apakah ada untuk spesifikasi pen tablet, Pak? Pen tablet? Kalau yang di sekolah itu pakai apa ya? Pakai Pegasus kalau nggak salah. Ya, harganya itu 1,5 kemarin. Ya, yang pakai pen tablet boleh kok. Kamu sukanya kalau kamu suka gambar ya, kalau kamu suka gambar pakai pen tablet. Nanti masuk ke dalam desain grafis kan sama yang nanti belajar. Ya, ada lagi? Pak, kalau jurusan multimedia kuliah jurusan DKV nyambung nggak? Ya, nyambung dong. Anak-anak kita ada yang sudah belajar di DKV itu gini. Ya, di SMK Telkom itu kamu sudah belajarin hampir separuh dari mata kuliah kamu di kuliahan. Jadi nanti pada saat kamu kuliah nanti tinggal agak santai aja gitu. Agak santai. Jadi nyambung banget kalau sudah masuk DKP-nya. Desain komunikasi visual kan ya kuliahnya. Ada lagi? Pak, supaya transisi video kita mulus harus apa ya? Nah, transisi kita supaya bagus kayak gimana ya? Nanti belajar di sini deh ya. Nanti ada masternya di sini. Ya, ada Hasmi, ada Kamaya, ya. Tenang, nanti diajarin yang bagusnya kayak gimana. Ya, bagus multimedia itu kayak gini ya. Karena multimedia itu adalah untuk jualan. Jadi versi bagusnya itu adalah versi menurut klien, bukan menurut saya. Saya suka warna merah, ya, sedangkan klien itu suka warna biru, ya. Nah, itu saya jualan, saya maksakan dengan warna merah itu nggak bisa. Jadi saya harus menyesuaikan dengan maunya klien, ya. Jadi kalau misalnya klien sukanya warna biru, ya sudah ikutin klien ya warna biru, jadinya gitu, jangan warna merah. Karena ketika kamu memaksakan warna merah, ya jualan kamu ya nggak laku jadinya gitu. Jualan kamu nggak akan laku. Oke, sip. Ada lagi? Kayaknya di chat ramai banget nih. Di multimedia diajarin film making ya? Wah, nanti akan diajarin tapi di luar dari jam sekolahnya. Ya, nanti akan belajar bikin film pendek. Nanti ada sama Kak Kelvin, anak kelas 3 ntar.
Terus apa lagi nih? Adindanya lagi ya. Saya baca di chat ya. Apa lagi? Kan Tadi- ada yang nama. Sorry Pak, tadi Oke. ke mute. Oke, sip. Kayak gimana? Tadi ada yang nanya kalau mau belajar drone tapi beda jurusan gimana? Belajar drone beda jurusan, mungkin nanti bisa aja ya. Nanti ada di SPA-nya. Cuman hampir jarang sih kita kayak gitu. Tapi nanti diajarin kalau emang perlu nanti kita ajarin. Ya, ada lagi? Pak, kamera lebih baik DSLR atau mirrorless? Sekarang bedanya dulu ya, DSLR sama mirrorless dari size itu akan lebih besar dari DSLR. Jadi kalau misalnya kamu sering jalan apa segala macam, itu kalau saya rekomendasikan mending pakai mirrorless ya. Tapi kalau mirrorless kelemahannya dia baterainya cepat boros, dan cepat panas. Di bawahnya sini akan cepat panas. Tapi kalau DSLR itu baterainya lebih awet. Cuman bawaannya gede. Ya. Karena di DSLR itu dia ada nambahan mesinnya, mounting di sini itu agak lebih besar gitu. Kalau nyedek mirrorless kan dia nggak ada mirrornya, jadi dia makanya dia lebih kecil, lebih compact tampilan kameranya. Oke, ada lagi? Multimedia lanjut kerja kemana Pak? Apa harus kuliah dulu atau bagaimana? Oh, kamu tinggal bikin iklan tentang diri kamu bisa apa? Ya, saya bisa editing video. Nah kan sekarang lagi masa-masanya kayak gini kan ya. Jadi nggak mesti harus kerja sama orang, buka usaha sendiri bisa kok ya. Usaha editing sendiri lumayan lah gitu loh ya. Jadi nggak belajar usaha sendiri, belajar jadi bos. Jangan berpikir jadi karyawan. Ya. Oke, ada lagi? Pak, apakah nanti di jurusan multimedia akan diajarkan 3D tracking? Iya, akan diajarin banget. Nanti sama Kak Asmi itu jagonya. Bentar, saya baca di chat. Sony Alpha bagus, Kak. Sekarang Sony Alpha itu macam-macam deh. Ya, Sony Alpha 6000, 6300 sama 6300 itu sudah beda. Kalau 6300 itu yang low end, kalau yang 6300 itu sudah enak untuk toolnya. Kalau 6000 itu toolsnya harus murni Sony semua. Kalau 6300 ke atas itu bisa pakai macam-macam. Bisa pakai ROD atau segala macam sudah bisa. Tapi kalau 6000 itu nggak bisa, itu emang spesial buat Sony semuanya. Terus apa lagi? Multimedia diajarin filmmaking nggak Pak? Iya, tadi sudah saya jawab. Nanti diajarin filmmaking-nya. Nanti itu di eskul, nanti ada eskul di SPA-nya nanti sama Kak Elvin, sama Kak Randy nanti. Okay. Ya, ada lagi? Bentar ya Jadi Pak. tiktokers, jangan jadi tiktokers ya. Aduh, jangan juga jadi anak multimedia jadi tiktokers. Ngedit video enakan pakai After Effects atau Sony Vegas Pro Pak? Enaknya yang kamu bisa apa? Nah, sekarang karena kita ngomong enaknya, ya yang kamu bisa apa? Jadi kalau kamu sudah bisanya pakai Vegas, ya sudah silakan pakai Vegas gitu. Tapi kalau kita di sini di SMK Telkom, kita akan diajarin pakai Adobe ya, pakai Adobe Premiere, Adobe After Effects juga. Karena di lab itu kita supportnya dari ASN itu adalah Adobe Family. Ya, jadi support dari ASN itu adalah Adobe Family. Jadi semuanya itu original dari Adobe semuanya. Oke, ada lagi? Software buat MM apa aja ya Pak? Software MM apa aja nanti akan kita sampaikan di kelas. Kita akan sampaikan di kelas sama guru-gurunya. Oke, ada lagi? Pak, apakah jurusan multimedia nanti harus menggunakan software dari Adobe? Kalau untuk belajar iya. Kalau belajar nanti iya. Karena kan seperti saya bilang tadi, kita supportnya itu adalah punyanya Adobe Family. Ya dari ASN itu software-nya semua software Adobe original semuanya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai Adobe. Tapi nanti kalau misalnya mau pakai software lain itu nggak jadi masalah kok. Ada lagi? Pakai Adobe itu bayar atau gratis? Kalau punya sekolah itu bayar. Yang dari live yang punya sekolah itu bayar, yang bayar yayasan. Kalau yang gratis, kamu tinggal di Indonesia deh. Kamu tinggal di Indonesia, nggak usah munafik. Yang saya bisa pastikan Windows kamu itu adalah hasil bajakan umat jadinya gitu loh ya. Jadi ya sudahlah gitu loh ya.
mau pakai bajakan tuh nggak apa kok, kan itu tadi karena tinggal di Indonesia, bajakan itu banyak beredar di sini kok. Ya, cuman kalau untuk di lab itu semuanya versi originalnya. Oke, ada lagi? Saya kira-kira berapa menit lagi ya? Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi, Pak. Oh, sepertinya nggak ada bertanya. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, karena kebaikan kalian akhirnya tidak ada yang bertanya jadinya. Ya, mungkin nanti sambil sambil nanya-nanya boleh. Coba buka YouTube-nya Telkom School deh. Buka YouTube-nya Telkom School Banjarbaru. Kalau tadi misalnya videonya di pada hampir semua videonya itu ada di situ. Ya, hampir semua videonya ada di situ. Oke, sip. Ada lagi, Dinda? Oh, sebentar. Di sini ada satu pertanyaan nih. Apakah pas ngerender animasi itu sangat lama? Tergantung berapa frame rate-nya. Ya, tergantung berapa frame rate-nya nanti. Ya, tergantung dari berapa lama kamunya. Tapi kita punya satu PC yang spesialis buat ngerender itu. Kita ada satu PC yang buat spesialis buat ngerender itu. Ya, harga PC-nya satu mobil Innova lah. Ya, oke, sip. Cukup, Mbak Dinda? Apa lagi? Cukup ya? Oke, sip. Dari saya cukup dulu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat datang di SMK Telkom. Semoga bisa menjadi siswa yang terbaik ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya akan ada penyampaian materi rekayasa perangkat lunak yang akan disampaikan oleh Ibu Mersya Arista Devi Eskom. Kepada Ibu dipersilakan waktu dan tempatnya. Halo Dinda, sambil nunggu Ibu Mary, boleh foto bareng dulu nggak? Oh ya, silakan Kak. Oke semuanya, yang belum pakai background silakan dipakai backgroundnya, terus silakan dirapikan tampilannya dulu, dan dinyalakan kameranya semuanya. Udah siap belum? Karena ini ada 9 slide, jadi senyumnya agak lama ya semuanya. Dah, sudah siap? Yang lainnya yang belum nyala kameranya gimana? Lagi kuring. Masih ada yang belum nyala nih kameranya, dinyalain dulu. Nih masih banyak nih, Darmawan Aditya, Rizky Rizal, Adam, Galih, Oktavia Ajeng, Raudatul Zahra,